Tuhan, hari ini adalah hari spesial, hari Natal. Dan kita ketemu kembali dalam ibadah online JKIOFC. Selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya berdoa dan saya berharap sukacita, damai sejahtera, kasih dan kuasa Tuhan menyertai kita semua. Di ibadah Natal tahun ini kita punya tema jangan takut. Karena itu saya berdoa biarlah kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan menyertai kita semua. Mari kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami tahu Tuhan itu baik dalam hidup kami. Engkau sudah lahir ke dunia ini untuk menebus setiap kami. Dan kami percaya oleh kuasa kasih Tuhan yang luar biasa hari ini siap memberkati kami di ibadah online hari ini. Karena itu Engkau mengurapi, menguduskan kami semua. Dan kami percaya hari ini adalah hari sukacita, hari ini hari berkat, hari ini hari pemulihan. Karena Yesus sudah lahir dalam hidup kami. Kami siapkan hidup kami dan kami siap memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat beribadah. Haleluya. Dari pulau dan benua akan terdengar pujian bagi Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan Sang Penebus yang sudah lahir hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Dia muliakan Tuhan. Sang Raja di atas segala raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari dengan segenap hati sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur Yesus Tuhan yang mengasihi kita sudah lahir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Amin. Takkan ada
segenap hati. Katakan lagi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur Tuhan, karena di hari Natal ini meskipun kondisi pandemi, kami mau tetap merayakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami tetap mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami lewat kelahiran-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kami siapkan hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Di hari Natal ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 2 ayat aja yang kita baca. Saya mau ajak kita baca sama-sama yang di rumah. Ya, firman Tuhan berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kalau saudara teliti Alkitab, maka saudara akan menemukan ada 4 kali atau 4 peristiwa di mana malaikat Tuhan menemui seseorang lalu berkata jangan takut. Dalam peristiwa Natal 4 kali malaikat berkata jangan takut. Kenapa? Sebenarnya seolah-olah Tuhan mau berkata kepada setiap kita. Di setiap hari Natal Anda dan saya diingatkan kembali untuk tidak hidup dalam ketakutan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ya. Mungkin Anda berkata begini, Pak, di masa pandemi gini bagaimana saya nggak mau takut?
Saya ini ngalami itu, banyak masalah dan banyak persoalan. Bagaimana saya nggak mau takut? Saya nggak tahu dengan persis apa yang menjadi masalahmu, tapi sekali lagi yang hari ini yang saya mau katakan, dengar firman Tuhan. Tuhan berkata di hari Natal ini, jangan takut. Yang percaya katakan amin. Karena itu dalam peristiwa Natal 4 kali ini yang hari ini saya mau bahas bersama dengan Anda, bahwa sebenarnya 4 kali Tuhan berkata jangan takut itu mewakili ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami. Yang pertama adalah begini, Tuhan berkata kepada para gembala jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab Yesus sudah lahir, Sang Juru Selamat sudah lahir. Yang pertama ketakutan mendasar manusia pada umumnya yaitu manusia takut mati. Ya. Mungkin Anda menatap saya berkata, oh Pak saya nggak takut mati Pak. Lalu kenapa Anda nggak takut mati? Sebab saya sudah hidup juga nggak ada gunanya. Mungkin Anda berkata begitu. Saya ingat ada meme di Instagram berkata tetaplah hidup meskipun tidak ada gunanya. Ya. Tapi pada umumnya manusia itu sebenarnya takut mati. Ya, pada umumnya. Tetapi kita bersyukur lewat peristiwa Natal Tuhan berkata begini, jangan takut. Karena Yesus Tuhan Sang Juru Selamat sudah lahir bagi kita. Dengan kata lain kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi orang percaya. Karena kita tahu kita punya Juru Selamat yang sudah lahir hari ini. Kita punya Yesus Sang Juru Selamat yang menjamin kita kalau kita mati Tuhan jamin kita disediakan tempat yang terbaik. Saya bisa dengar kata amin? Makanya Paulus juga pernah berkata begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus bisa berkata mati keuntungan? Karena kematian adalah jalan menuju ke tempat yang lebih baik. Ya, karena itu hari ini saya beritahu kepada saudara, yang pertama jangan takut mati. Pak, kalau gitu saya langgar aja protokol kesehatan, saya nggak takut mati. Loh bukan itu maksud saya. Yang saya maksud Anda dan saya harus tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi kalaupun apapun peristiwa yang Anda hadapi yang mungkin bisa menyebabkan kematian, Anda jangan hidup menghadapi kematian dalam ketakutan. Kenapa? Karena Anda tahu begitu Anda menutup mata, Anda akan ketemu dengan Bapa di sorga. Bisa bilang amin? Saya tidak akan bahas ini karena saya tahu Anda semua percaya Tuhan Yesus. Dan saya tahu dari wajah Anda meskipun saya tidak lihat ini wajah orang-orang yang luar biasa percaya. Mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Yang percaya katakan amin. Tapi yang kedua, ini yang saya mau bahas, kedua, ketiga, dan keempat. Ini penting. Lihat sama-sama dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Lihat di ayat yang ke-13, peristiwa di mana Tuhan menemui Sakaria dalam peristiwa kelahiran Yohanes, ya, berkaitan juga dengan kelahiran Yesus, ya. Firman Tuhan berkata begini, Lukas 1:13, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, peristiwa ini malaikat kembali berkata jangan takut. Dan malaikat berkata doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan harus engkau menamai dia Yohanes. Nah, bagian yang kedua, pada umumnya manusia itu takut dipermalukan. Atau manusia itu takut hidup dalam hal-hal yang aib bagi dirinya. Makanya ada banyak orang berusaha menyembunyikan aibnya, berusaha menyembunyikan hal-hal yang memalukan dalam hidupnya. Kenapa? Karena manusia sebenarnya takut kalau dipermalukan. Nah, peristiwa Natal di mana Sakaria ditemui malaikat, Tuhan berkata jangan takut. Sebab Elisabet akan mengandung. Nah, Elisabet akan mengandung itu bukan hanya berarti bahwa Elisabet akan punya anak. Karena kalau saudara baca, lihat sama-sama ya. Di dalam Lukas pasal 1 tadi, ya, lihat ayat 24. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu pertanda perbuatan baik bagiku dan sekarang ia berkenan, perhatikan,
menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Elisabet itu hamil juga merupakan perbuatan Tuhan untuk menghapus aib, ya, hal yang mempermalukan bagi Elisabet dan Zakaria. Saudara perlu tahu dalam budaya Yahudi orang yang tidak punya anak itu adalah merupakan aib. Ya. Yang kedua, kalau Anda takut malu atau takut dipermalukan, maka bagian yang kedua Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan bisa membalikkan keadaanmu. Tuhan bisa tolong engkau dan Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Baca sama-sama, ada satu ayat baik sekali. Lihat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Ini ayat yang bagus sekali. Firman Tuhan berkata begini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia Yesus yang sudah lahir. Baca sama-sama. Tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin Anda berkata, Pak, ini kalau Tuhan tidak tolong saya bakalan malu, Pak. Pak, kalau Tuhan tidak tolong saya ini, saya akan dipermalukan, Pak. Pak, kalau Tuhan tidak tolong saya hari ini, masalah saya, waduh Pak, saya akan sangat-sangat malu, Pak. Saya dipermalukan, Pak. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Tuhan akan menolong engkau dan tidak akan mempermalukan engkau. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Karena itu peristiwa Natal ini saudara perlu ingat begini, ya. Tuhan penolongmu, dia tidak akan permalukan engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Tuhan yang akan membalikkan keadaanmu. Dia tidak akan mempermalukan engkau. Yang percaya katakan firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, ya. Nah, masalahnya kemudian adalah begini, Anda berkata kemana? Pak, orang itu sudah berbuat dosa, makanya dia dipermalukan Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan tidak mempermalukan. Ya. Tuhan tidak mempermalukan. Ya. Kadang-kadang kita yang mempermalukan diri kita sendiri, tapi Tuhan tidak mempermalukan. Ya. Nah, yang sering mempermalukan siapa? Yaitu sama-sama anak Tuhan. Ya. Sama-sama orang Kristen yang sering mempermalukan orang Kristen yang lain. Kalau Anda berkata begini, Pak, Tuhan itu malu punya anak kayak dia. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan tidak malu punya anak orang berdosa. Saya bisa dengar kata amin? Tuhan tidak malu punya anak orang berdosa. Yang Tuhan malu yaitu punya anak, sama-sama anak, saling tengkar, saling mencerca, saling menyudutkan, saling memfitnah, saling menyalahkan, saling mempermalukan. Itu yang buat Tuhan malu. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Tuhan pernah berdoa begini, Tuhan jadikan anak-anakku, murid-muridku satu. Kenapa? Karena Tuhan ngerti betul yang jadi masalah bukanlah ketika orang Kristen berdosa, itu bukan masalah. Tapi yang menjadi masalah terbesar yaitu orang Kristen satu dengan yang lainnya saling mempermalukan, saling mencerca, saling memojokkan. Nah di hari Natal ini saya beritahu, Tuhan tidak pernah mau mempermalukan Anda, Tuhan mau tolong Anda. Ya, Tuhan mau tolong Anda. Karena itu jangan dengar orang berkata, bahwa dia dipermalukan Tuhan. Loh, dia nggak dipermalukan Tuhan, Anda yang mempermalukan dia. Anda yang mempermalukan orang Kristen yang lain. Tuhan tidak mempermalukan dia. Anda yang mempermalukan. Orang Kristen mempermalukan orang Kristen yang lain. Loh Pak, gara-gara perbuatannya. Saya beritahu kepada saudara. Perbuatannya mungkin salah, tapi Alkitab kan pernah bilang begini. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya bisa dengar kata amin. Bisa bilang amin? Kasih menutupi dosa. Karena itu Tuhan selalu pengen tolong orang berdosa. Bahkan ketika orang dosa terpuruk sekalipun, Tuhan mau tolong, Tuhan mau balikkan keadaan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kalau Anda, Bapak saya takut Pak hari ini Pak, saya kalau enggak gini Pak, aduh saya akan bakalan malu. Tuhan punya cara
untuk menolong kita. Saya bisa dengar kata amin. Yang ketiga, ya, dalam peristiwa Natal ini Tuhan juga datang kepada Yusuf. Lihat dalam Matius pasal yang pertama di ayat yang ke-19, ya. Malaikat kembali datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut. Lihat, baca ayatnya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud Tuhan, nampak kepadanya dalam mimpi dan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang ketiga, malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut, ya. Nah, bagian yang ketiga adalah begini, ya. Manusia itu kadang-kadang takut salah memilih, salah buat keputusan. Kalau Anda berkata, Pak, saya nggak takut buat keputusan. Biasanya Anda belum mengalami akibat dari salah memilih. Ya, biasanya orang mau nikah sembarangan. Oh, saya nggak takut, kawin dengan siapapun nggak apa-apa. Ya, nanti kalau udah kawin baru tahu rasa akibatnya dari salah pilih. Baru, aduh, Anda kemudian mulai berhati-hati. Tapi apa daya, nggak ada pilihan kedua kan untuk memilih. Ya. Nah, karena itu saya beritahu, kadang-kadang kita takut memilih kalau pernah kita salah memilih. Pernah salah jalan, pernah salah milih. Nah, ketika Yusuf dalam persimpangan bingung, takut memilih ini gimana atau bingung gimana caranya. Saya mau ceraikan Maria atau gimana ya. Dia mempertimbangkannya. Nah, ketika dia mempertimbangkan, dia takut keputusannya salah. Dia takut mengambil keputusan yang mungkin kurang baik. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dan kalau saudara baca di ayat 23, bahwa anak itu akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Yang bagian ketiga, saya beritahu, saya nggak tahu Anda hari ini mungkin ada di persimpangan jalan. Pak, saya bingung Pak, pilih si A atau si B Pak. Pak, saya bingung Pak, saya harus resign atau tetap melanjutkan di pekerjaan ini. Pak, saya bingung Pak, apakah saya harus buat ini, buka usaha ini atau buka usaha itu. Pak, saya bingung Pak, apakah saya harus begini, apakah harus begitu. Saya beritahu, hari ini malaikat Tuhan berkata, berdoa dan jangan takut. Karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Ambil keputusan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau hadapi hari ini, percaya dia Tuhan Immanuel menyertai engkau. Kalau Anda menatap saya dan berkata, Pak, hari ini saya sedang mengalami akibat dari salah pilih. Pak, hari ini saya sedang mengalami akibat dari salah keputusan saya di masa lalu. Saya mau beritahu kepada saudara, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, seperti halnya Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Ada Allah Immanuel, anak dalam kandungan itu akan disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita. Maka saya juga percaya apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tidak tinggalkan engkau. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Anda berkata, Pak, saya sudah salah keputusan. Salah keputusan sekalipun Tuhan tidak tinggalkan engkau. Saya bisa dengar kata amin. Kecuali Anda memutuskan ganti Tuhan. Itu dua hal yang lain lagi. Itu hal yang lain. Tapi selama Anda percaya Yesus Tuhan yang sudah lahir hari ini kita rayakan, maka saya beritahu, Anda mungkin salah keputusan. Tuhan tetap punya cara untuk menolong engkau. Dia menyertai engkau. Dia bisa memulihkan keadaanmu. Mungkin hari ini ada beberapa orang di rumah berkata, Pak, saya salah pilih suami Pak. Makanya hari ini akibatnya begini. Saya beritahu, meskipun engkau salah pilih suami, Tuhan masih tetap punya rencana. Dia bisa memulihkan engkau. Dia menyertai engkau. Dia bisa pulihkan rumah tanggamu. Pak, saya salah pilih pekerjaan Pak. Akhirnya ini Pak, pekerjaan saya hancur hari ini ya karena saya salah keputusan Pak. Saya beritahu, meskipun engkau salah keputusan di masa lalu, hari ini dengarkan baik. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan menyertai engkau, Tuhan bisa pulihkan kembali. Sebab dia Tuhan yang menyertai kita. Mungkin Anda berkata, Pak, saya salah Pak, ini Pak.
Aduh, saya sudah buat kesalahan besar. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bisa pulihkan engkau. Di hari Natal ini, kembali kepada Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan bisa pulihkan rumah tanggamu. Tuhan bisa pulihkan pekerjaanmu. Tuhan bisa pulihkan apapun dalam hidupmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan berkata jangan takut kepada siapa? Yaitu kepada Maria. Lihat sama-sama dalam Injil Lukas. Kembali dalam Injil Lukas ya. Lukas pasal yang pertama. Kita baca di ayat yang ke-30. Dan ini adalah ayat-ayat yang terakhir yang kita baca ya. Jadi yang pertama Tuhan berkata jangan takut, itu mewakili jangan takut. Karena Yesus sang juru selamat sudah lahir. Yang kedua Tuhan berkata jangan takut kepada Sakaria. Sebab aibmu ditolong Tuhan. Engkau tidak dipermalukan Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Ambil keputusan, percaya, berdoa. Tuhan yang menyertai engkau. Sekarang yang keempat, Tuhan berkata kepada Maria, ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yang terakhir Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Saudara tahu Maria memang beroleh kasih karunia dengan melahirkan atau mengandung bayi Yesus. Tapi saudara, saya mau tunjukkan satu hal begini ya. Di sisi lain memang adalah sebuah kehormatan Maria mengandung bayi Yesus. Tapi di sisi lain saya beritahu, ini beban. Kenapa? Ini persoalan. Kalau saudara tahu, kalau bukan Tuhan yang intervensi, pacarnya atau tunangannya sudah mau ninggalin dia karena dia mengandung. Ya. Padahal Yusuf belum apa-apain. Ini beban, belum lagi masyarakat akan ngomong apa. Kok belum apa-apa kok sudah hamil duluan. Ini bukan hanya kehormatan menerima anugerah, kasih karunia, menerima favor of God dengan mengandung bayi Yesus, tapi di sisi lain ada persoalannya. Nah, bagian yang keempat saya beritahu kepada saudara, jangan takut ya ketika engkau harus mengalami persoalan. Saya bisa dengar kata amin. Memang saya beritahu, kita tidak boleh cari masalah ya. Maria tidak pernah cari masalah. Dia tunangan yang baik, dia wanita yang baik. Tapi Alkitab berkata dia hamil. Dia hamil. Dia gak cari masalah, tapi masalah bisa datang dan juga berkatnya sekalian. Tapi meskipun dia harus lewati itu, Tuhan berkata begini, aku memberikan engkau kasih karunia. Wow. Aku memberikan engkau favor. Aku memberikan engkau kemurahan hati Tuhan. Karena itu bagian yang keempat lewat peristiwa Natal begini ya. Apapun yang kau hadapi jangan takut hadapi masalah. Sekali lagi kita tidak cari masalah. Tapi kalaupun kita harus hadapi masalah, percayalah favor of God, kasih karunia Tuhan menyertai hidup kita. Percayalah ada Tuhan yang menerangi kita. Percayalah anugerahnya luar biasa atas hidup kita. Percayalah kasih setianya luar biasa atas hidup kita. Lewat Natal hari ini, saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutanmu. Apakah engkau hari ini lagi takut mati? Pak, gimana ya Pak ya? Anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya nanti kalau saya mati gimana? Saya mau beritahu, kalau engkau mati, matilah dengan tenang karena engkau akan ketemu Yesus. Katakan amin. Masalah anak-anakmu, Tuhan yang akan atur, Tuhan akan pelihara dengan baik. Kalau engkau takut hari ini Pak, saya takut Pak kalau Tuhan tidak tolong saya akan dipermalukan Pak. Percaya Tuhan akan tolong engkau sebagaimana Tuhan menolong Sakaria. Tuhan menghapus aib Sakaria, Tuhan juga akan menghapus aibmu. Kalau saudara ada di persimpangan jalan hari ini seperti Yusuf, saya mau beritahu jangan takut melangkah karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Dan yang keempat hari ini, kalau engkau sedang alami persoalan, jangan takut. Hidupmu ada dalam anugerah Tuhan. Hidupmu mendapatkan kemurahan Tuhan. Hidupmu mendapatkan kasih setia Tuhan. Hidupmu mendapatkan
kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya bisa dengar kata amin? Apa artinya Tuhan memberikan engkau anugerah? Bahwa Tuhan akan selalu menopang engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Saya mau beritahu, yang membuat Maria tetap bertahan sampai Yesus dilahirkan, sampai Yesus besar. Saya beritahu, yang buat dia kuat bertahan, itu hanya kasih karunia Tuhan. Karena itu kalau Anda hari ini berkata, Pak, saya sudah gak tahan, Pak. Saya udah lemah, Pak. Saya udah gak sanggup lagi. Saya udah gak sanggup hadapi suami kayak gini. Saya udah gak sanggup hadapi persoalan kayak gini. Saya udah gak sanggup, Pak, melayani kau kayak gini. Saya beritahu, ada kasih karunia Tuhan yang menguatkan engkau. Ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa menyertai engkau. Makanya Paulus pernah berkata, cukuplah kasih karunia. Justru dalam kelemahan, kuasamu sempurna, kuasamu nyata dalam hidup setiap kita. Bisa bilang amin? Karena itu dalam Natal ini saya mau berdoa, ya. Mulai hari ini Natal, jangan takut. Ada Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba sudah selesai berbicara lewat kebenaran-Mu. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Dan akan masuk tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan menolong kami. Apapun yang menjadi ketakutan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Karena Natal berarti Tuhan datang dan Tuhan berkata, jangan takut kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.